menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum BKUW Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dewi Indriati Ranokarno. Pada hari ini tidak bisa membersamai kegiatan ibu-ibu semua karena beliau sedang melaksanakan ibadah umroh beserta keluarga. Mudah-mudahan nanti beliau sampai ke tanah air dalam keadaan sehat. Dan mohon izin saya akan menyampaikan sambutan dari Ibu Ketua Umum. Yang terhormat Kepala Dinas BPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Dwi Oktavia M. Epit. Yang saya hormati Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kaban Kesbangpol atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Ketua beserta jajaran pengurus wanita Hindu Dharma Indonesia serta para tokoh perempuan lintas organisasi dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya pada hari ini tanggal 28 Februari 2026 kita semua dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk memperingati hari ulang tahun ke-38 WHDI dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persaudaraan. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta ini merupakan anak bungsu di BKUW. Merupakan anggota ke-60 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2025. Bapak Ibu hadirin, izinkan sebelum mengawali sambutan, saya akan membacakan pantun. Pergi ke taman memetik kenangan, harumnya semerbak sepanjang hari. Perempuan berdaya bangun keluarga, sehat dan sejahtera pilar negeri. Terima kasih. Hadirin yang saya banggakan, tema HUT ke-38 Wanita Hindu Dharma Indonesia pada tahun ini mungkin seperti yang terpampang di depan, yaitu pemberdayaan perempuan dalam membentuk keluarga sehat dan sejahtera menuju Indonesia emas. Ini merupakan tema yang sangat visioner dan relevan dengan tantangan bangsa saat ini. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Di sanalah nilai moral, karakter, dan kebiasaan hidup sehat ditanamkan. Perempuan sebagai ibu dan pendidik utama dalam keluarga memegang peran sentral dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, serta memiliki ketahanan mental dan spiritual. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga tentang penguatan literasi kesehatan, pendidikan, pola asuh, serta ketahanan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta. Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan generasi unggul yang lahir dari generasi yang sehat secara fisik, kuat secara ekonomi, dan harmonis secara sosial. Oleh karena itu, sinergi antar organisasi perempuan menjadi sangat penting dalam memperkuat peran strategis perempuan sebagai agen perubahan. Sebagai Ketua Umum BKUW Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wanita Hindu Dharma Indonesia yang telah selama 38 tahun konsisten berkontribusi dalam pembinaan perempuan, pelestarian nilai-nilai luhur, serta penguatan ketahanan keluarga. Dan kami berharap peran wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan
perempuan, dan anak terutama di wilayah DKI Jakarta. Dan tentunya kami akan berjalan bersama dengan BKUI. Semoga di usia yang ke-38 ini, wanita Hindu Dharma Indonesia semakin solid, semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, dan semakin memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Dan sebagai penutup, izinkan saya akan memberikan pantun, karena tadi buka pantun, jadi harus buka pantun. Mentari pagi bersinar ceria, menyinari bumi penuh cahaya. Wanita Hindu Dharma Indonesia terus berkarya, perempuan berdaya Indonesia berjaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ketua Umum BKUW Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dewi Intriati Ranokarno. Kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua, dan sama-sama kita hormati Ketua WHDI Jakarta beserta pengurus. Yang sama-sama kita hormati para ketua, yang sama-sama kita hormati para ketua atau perwakilan organisasi, asosiasi, dan lembaga keumatan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-38 Wanita Hindu Dharma Indonesia, yang walaupun tidak persis tadi kalau tidak salah 12 Februari ya Ibu, pada hari ini 28 Februari kita akan sama-sama merayakan ulang tahun ke-38 dalam suasana yang penuh kebersamaan ini. Bapak Ibu, usia 38 merupakan usia yang panjang untuk sebuah organisasi yang menunjukkan bahwa ibu-ibu yang ada di sini berikut dengan tentu para pendukung kita ya, para bapak dan stakeholder lainnya yang telah konsisten menunjukkan konsistensi dan ketangguhan organisasi dalam menguatkan peran perempuan, khususnya perempuan Hindu, dalam membangun keluarga dan masyarakat, terutama di Jakarta. Selama ini WHDI saya rasa telah menjadi wadah pembinaan, penguatan kapasitas, serta ruang solidaritas yang memberi dampak nyata bagi anggotanya dan lingkungan sekitar. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan selama 38 tahun kiprah WHDI di Jakarta, di Indonesia dan di Jakarta. Tema peringatan tahun ini tentang pemberdayaan perempuan dalam bentuk keluarga sehat dan sejahtera sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan. Dalam keluargalah ditanamkan nilai moral, karakter, pendidikan, serta ketahanan sosial. Sementara untuk perempuan sendiri juga sangat strategis sebagai penggerak harmoni keluarga, pengelola kesejahteraan rumah tangga, sekaligus pendidik generasi penerus bangsa. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan keterampilan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan literasi pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta penguatan peran dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang memiliki akses dan kesempatan yang setara akan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat. Inilah yang menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan harapan Jakarta sebagai kota global. Karena sesungguhnya fondasi utama kota global kita sebagai warga di Jakarta, mungkin mayoritas ibu yang hadir di sini tinggal di Jakarta atau sekitar Jakarta, tapi saya rasa mayoritas juga bekerja beraktivitas utama di Jakarta. Maka penting nih kita sama-sama mengetahui harapan Jakarta sebagai kota global di tahun 2045 nanti. Tentu fondasi utama kota global ini sesungguhnya adalah kembali berakar pada keluarga yang kuat,
perempuan yang berdaya, serta anak-anak yang terlindungi. Dari hal inilah kalau kita bisa mencapainya, maka kita akan bisa memanfaatkan peluang yang dimiliki Jakarta saat ini, di mana Jakarta masih terus menjadi pusat perekonomian nasional. Infrastruktur transportasi publik di Jakarta juga semakin baik. Baru-baru ini Jakarta mendapat penghargaan peringkat ke-17 transportasi publik terbaik di dunia. Jadi tentu kita harus bangga dan bisa memanfaatkan kesempatan ini ya Ibu-Ibu semua. Infrastruktur dan digitalisasi layanan pemerintahan juga semakin beragam dan semakin digunakan oleh kita sebagai warganya, dan ekosistem bisnis serta ekonomi kreatif yang terus tumbuh. Tahun 2024 yang lalu, di mana kita masih berada di ranking 74 kota global di dunia, berhasil kita tingkatkan menjadi peringkat 71 di tahun 2025. Ini 1 tahun kita bisa loncat 3 peringkat, merupakan hal yang luar biasa menurut saya, karena sungguh tidak mudah untuk bisa terus naik menjadi jajaran kota global di dunia. Dan harapan kita di tahun 2026, jadi kita sudah di dalam 2026 ya Ibu Bapak, tanpa terasa sudah di bulan Februari akhir. Kita harapkan di tahun 2026 ini peringkat kota global Jakarta sudah bisa tembus di peringkat 60-an. Mudah-mudahan loncatnya lebih tinggi ketimbang 2024-2025 kita naik 3 peringkat, maka harapannya 2025 ke 2026 ini kita bisa naik peringkat lebih besar. Walaupun kita sadar ya, begitu peringkatnya makin tinggi maka persaingannya makin kuat, karena yang kita hadapi top 10-nya kota global itu tentu seperti Paris, London, Tokyo dan sebagainya. Jadi harapan nanti di tahun 2045 yang kalau dihitung saat ini sudah tinggal 19 tahun lagi, Jakarta sudah bisa menjadi peringkat 20 kota global di dunia. Saya rasa kita perlu tepuk tangan buat semangat kita semua di sini, karena saya rasa meningkatkan peringkat kota sejajar dengan kota global yang lain hanya dalam waktu 19 tahun itu sebuah tantangan. Dari peringkat 60-an kemudian menjadi nanti kita targetkan bisa di peringkat 20. Jadi harapannya kita semua bisa menjadi bagian dari upaya tadi, berangkat dari keluarga, peran perempuan dan perlindungan kepada anak. Sebagai bagian dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW tadi disampaikan Bu Fadilah, dan tentu sebagai bagian dari mitra pemerintah Provinsi DKI Jakarta, WHDI juga punya peran strategis dalam tadi bagaimana kita sama-sama berjuang menuju Jakarta yang lebih baik. Sinergi ini menjadi kekuatan besar dalam membangun solidaritas, memperluas dampak program, serta menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan. Dan yang pasti kita harapkan tentu semua program-program kolaborasi kita akan makin bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kita ingin masyarakat kita menjadi masyarakat yang inklusif, yang tangguh, dan tentu dapat menjawab tantangan zaman. Kami berharap di usia yang ke-38 ini WHDI bisa semakin adaptif dengan perubahan zaman, mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan organisasi, serta terus menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan perempuan dan keluarga di masyarakat. Tentu kita semua siap membersamai itu. Akhirnya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta kami menyampaikan sekali lagi selamat Hari Ulang Tahun ke-38 untuk wanita Hindu Dharma Indonesia. Semoga semakin solid dalam kebersamaan, semakin berdaya dalam karya, dan semakin luas manfaatnya bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat di Jakarta. Akhir kata saya juga minta dicakepin ya ibu-ibu untuk pantun yang akan saya bacakan. Tidak mau kalah tadi. Pagi-pagi ke Rawamangun, pulangnya jangan lupa beli selasih. WHDI hari ini ulang tahun, sukses berkarya dan menebar kasih. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi DKI Jakarta atas arahan dan sambutannya bagi kita semua.